Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Pada video ini melanjutkan serial sebelumnya, yaitu seri Kensuke Vol 12 Part 2 N. Di video ini sangat seru kan, karena Ryo melawan Reis dalam perjalanannya menemani gadis cantik yaitu Christina Beltram. Maka dari itu simak video ini, dan seperti biasa jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe aja kan. Terima kasih. Scene diawali dengan Arain yang tiba di kota sebelah timur dari kerajaan Beltram. Di kota itu terdapat banyak sekali petualang yang hebat sedang berkumpul. Oleh sebab itu Arain, anak buah dari Reis, masuk ke pusat perkumpulan petualang dan menawarkan sejumlah 500 koin emas kepada petualang yang ada di sana. Salah satu dari mereka bertanya kepada Arain tentang informasi yang diberikannya, bahwa Arain memberikan informasi mengenai penjahat yang sedang kabur dari kerajaan Beltram. Arain juga meminta kepada semua petualang yang ada di sana, jika mereka melihat penjahat yang dimaksud, segera laporkan kepada dirinya dan jangan bertindak gegabah, kata Arain kepada semuanya. Sementara itu Hiroaki masih berada di ibu kota Galtuk, kerajaan Galarz. Dia sampai saat ini masih memasang wajah murung karena dia tidak sempat berdansa dengan Liselotte pada perjamuan pahlawan. Kemudian, Dogogeonot tiba di ruangan Hiroaki bersama Flora dan Roana. Dogogeonot memberitahukan bahwa banyak sekali lamaran yang tertuju pada Hiroaki, yaitu putri bangsawan yang ada di kerajaan Galarz. Dogogeonot ingin sekali pahlawan Hiroaki segera menikah atau bertunangan dengan bangsawan. Alasan itu dia ucapkan agar Hiroaki masih bisa menetap dan betah di dunia isekai. Dogogeonot juga menawarkan Hiroaki untuk bertunangan dengan Flora. Namun Flora yang mendengar hal itu hanya bisa diam tanpa membantahnya. Hiroaki yang awalnya sudah tidak tertarik dengan Flora karena sikap Flora yang terlalu susah untuk didekati. Akhirnya Hiroaki mulai menggoda Flora dan Roana. Hiroaki berkata, Flora ya, tidak masalah, ayo kita tunangan sekalian dengan Roana. Roana yang mendengar hal itu langsung tersipu malu dan wajahnya merah. Tapi di pikiran Hiroaki hanya ada Liselotte. Oleh sebab itu Hiroaki ingin pergi ke kota Amande sebelum mereka kembali ke Rodania. Di sisi lain sudah 4 hari sejak kepergian Ryo dari ibu kota Cleia. Ryo dan yang lainnya tiba di kota tempat di mana Arain membagikan informasi tentang mereka. Di sana mereka diberi banyak pertanyaan oleh petualang mengenai buronan yang telah membunuh tokoh penting. Tapi dengan sikap tenang dan sekaligus mengancam para petualang, Ryo dengan mudahnya melepaskan dirinya serta gadis-gadis lainnya sehingga mereka bisa pergi menuju ke penginapan. Di malam hari Ryo sudah mengetahui bahwa petualang itu sudah mencurigai party Ryo. Oleh sebab itu di depan penginapan ada penjaga dari petualang lainnya. Ryo berasumsi bahwa tindakan kali ini ada hubungannya dengan Reis, karena hanya Reis yang tahu jumlah dan jenis kelamin yang ada pada party Ryo. Sehingga Ryo menyarankan untuk segera pergi di pagi hari secara terang-terangan dan menuju ke arah barat, lalu memutar dengan mendaki gunung dan kemudian menuju timur. Di pagi hari party Ryo sudah dihadang oleh sekelompok petualang dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka sekali lagi mempertanyakan tentang brosur buronan yang mirip dengan party Ryo. Kemudian penjahat tersebut melihat ke arah gadis-gadis cantik yang ada di sana. Ryo yang sudah memiliki rencana yaitu Sarah, Alma dan Orpia harus melindungi Celia, Christina, Vanessa, Rei dan Kouta. Sedangkan Ryo akan menjadi tim garis depan jika Reis tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Ryo tidak ingin yang lainnya terluka. Kemudian Ryo bertarung dengan kelompok petualang itu dengan tangan kosong. Alhasil semuanya dikalahkan dengan sangat mudah. Christina yang melihat hal itu sangat takjub dengan keahlian yang dimiliki Ryo. Mungkinkah Christina akan menyukai Ryo? Beberapa menit kemudian, Ryo sudah menginterogasi mereka semua. Ryo mendapat informasi penting bahwa brosur itu bukanlah kebetulan, melainkan kemungkinan besar yang ada di brosur itu adalah party Ryo. Ryo juga menjelaskan kepada semuanya bahwa jika benar Reis dan Charles, seharusnya informasi yang ada di brosur tidak akan samar. Karena Reis pasti sudah tahu tentang Profesor Celia. Ryo berkata, jika itu benar, berarti Reis sedang mengincar nyawamu, Tuan Putri Christina.
Rio sangat yakin akan hal itu mengenai informasi penting, yaitu poin pertama, bangsawan ingin menyelamatkan orang yang sedang dibawa. Poin itu mengarah ke Celia dan sisanya hanyalah poin yang harus dimusnahkan. Vanessa yang mengetahui hal itu mulai panik, tapi Rio menyarankan mereka untuk terus menjalankan sesuai rencana. Di sisi lain, Reis dan Irene sedang mengamati party Rio dari kejauhan. Mereka sangat jauh sehingga roh milik Orbia yaitu Ariel tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka berdua. Reis memberitahukan kepada Irene agar dia bisa menjaga jarak dengan benar dan terus memperhatikan party Rio. Sedangkan Reis akan menemui Charles yang masih berada di Count Claire. Singkat cerita, Reis tiba di Count Claire. Di sana, dia bertemu dengan Charles. Reis langsung memberitahukan bahwa lokasi Putri Christina sudah ditemukan oleh anak buahnya. Namun Reis juga menjelaskan tentang pengawal Christina yang begitu kuat, yaitu Amakawa Haruto, kesatria kehormatan kerajaan Gal'Arts. Charles yang mendengar hal itu mulai curiga kepada Christina, yang meminta bantuan saat berada di perjamuan pahlawan. Oleh sebab itu, Reis ingin Charles segera menggerakkan pasukannya yang sebanyak 5.000 tentara menuju ke arah lokasi Christina Beltram. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Rio dan yang lainnya tiba di sebuah kota. Namun di kota itu tidak ada tanda-tanda tentang brosur buronan. Kesimpulannya, mereka masuk ke kota itu. Tapi ketika mereka sedang berjalan menuju ke penginapan, mereka langsung dihadang oleh Reis. Rio langsung mengeluarkan pedangnya. Kemudian Reis memberitahukan bahwa dia sudah membawa anggota singa surgawi yang memiliki pedang sihir juga. 3 anak buah Reis akan berhadapan dengan Sarah, Alma, dan Orbia. Sedangkan Rio berpikir bahwa dia tidak harus melawan Reis, karena Rio menyadari tentang Sarah, Alma, dan Orbia yang masih kurang dalam pengalaman melawan musuh yang memiliki niat membunuh. Sehingga Rio memutuskan akan mendekati Celia dan Christina. Reis sangat senang dengan hal itu, dan kemudian dia memberitahukan bahwa semua petualang yang ada di kota itu akan membantunya. Rio yang menyadari hal itu mulai panik. Jarang-jarang sih lihat Haruto ini panik ya. Pertempuran party Rio melawan party Reis. Rio langsung menyuruh Sarah, Alma, dan Orbia untuk segera membawa Celia dan Christina menjauh dari pertempuran. Tapi Lucy yang sebagai lawan mereka mulai mengejar mereka. Sayangnya tiba-tiba serangan mendadak dilancarkan oleh Rio. Lucy yang menyadari lebih telat hanya bisa menahan serangan itu, dan kemudian tubuhnya terhempas jauh. Lucy sangat terkejut dengan kekuatan Rio. Kemudian Rio mengeluarkan sihir angin untuk membuka jalan Sarah dan yang lainnya. Sementara itu, Irene memberitahukan kepada Lucy dan Van untuk segera serius melawan Rio. Irene menguatkan fisiknya dengan teknik sihir yang setara dengan teknik roh. Dalam sekejap, kecepatan Irene meningkat pesat. Rio sangat kaget melihat kecepatan itu, tapi serangan Irene ditahan dengan mudah oleh Rio. Irene yang melihat hal itu mulai tegang. Lucy dan Van yang mengetahui hal itu mulai menyerang Rio dengan sihir yang sama dengan Irene. Dalam waktu singkat, Irene meminta bantuan kepada Reis bahwa mereka bertiga tidak sanggup menahan Rio lebih lama. Lalu, Reis melancarkan bola cahaya ke arah Rio, tapi Rio dengan mudah menghapus sihir itu dengan pedangnya. Reis mulai menyerang lagi dengan bola cahaya yang lebih banyak, tapi serangan Reis tidak ada satupun yang mengenai Rio. Reis, Irene, Lucy, dan Van yang melihat hal itu sangat terkejut dan terdiam. Reis berasumsi bahwa kecepatan Rio adalah teknik roh yang merupakan teknik langka. Oleh sebab itu, Reis mengejar party Sarah dan yang lainnya. Tapi Rio juga mengejar Reis, bahkan lebih dulu sampai di belakang Sarah dan yang lainnya. Reis yang melihat hal itu sangat terkejut. Kemudian Irene, Lucy, dan Van baru sampai di tempat Reis. Sementara itu, Irene menyarankan agar Reis menghadapi Rio. Tapi Reis memberitahukan kepada mereka bertiga bahwa dia tidak memiliki peluang menang saat melawan Rio. Rio mulai menyuruh Orbia dan yang lainnya untuk segera pergi dan meminta bantuan kepada Sarah dan Alma. Pertarungan ronde kedua, Rio versus Reis. Reis mulai lompat ke udara, tapi Rio sudah berada di atasnya dan melancarkan serangan.
Serangan Rio membuat suara keras terdengar oleh yang lainnya. Lucy mulai putus asa ketika melihat sebagian kecil kekuatan Rio. Arain yang melihat hal itu berkata, "Hei kalian berdua, apakah kalian monster juga?" Sarah menjawab, "Kami lebih lemah dari Haruto, tapi kami tidak akan kalah melawan kalian." Arain melawan Sarah, sedangkan Lucy melawan Alma. Lucy terhempas jauh oleh serangan dari Alma. Lucy sangat panik yang mengetahui bahwa Alma memiliki kekuatan monster seperti Rio. Sementara itu, Sarah mulai meningkatkan kecepatannya. Arain yang menghadapi Sarah mulai kewalahan dikarenakan Arain hanya bisa bertahan dari serangan Sarah. Fan yang melihat mereka berdua kesusahan mulai menyarankan agar mereka semua mengeroyok Sarah dan Alma. Di sisi lain, Orpia dan yang lainnya mulai berhenti di bukit. Orpia yang sudah menyuruh roh kontraknya yaitu Ariel untuk melihat sekitar. Hasilnya ada 5.000 tentara yang sedang menunggu kedatangan mereka. Orpia menyuruh Ariel untuk segera melaporkan kepada Rio. Kemudian, mereka semua mulai bercakap satu sama lain dari kejauhan. Di sana, Rui sangat senang karena bisa melihat kedua temannya yaitu Rei dan Kouta. Kemudian, Charles memerintahkan Alfred dan pasukannya untuk segera menangkap Christina yang tidak mau dibawa dengan jalur damai. Scene berpindah pada Sarah dan Alma. Mereka berdua mulai terpojok dan pada akhirnya Sarah menggunakan teknik seni rohnya dengan menyalurkannya ke belati yang dia pegang. Kemudian, belati itu mengeluarkan bola air besar yang mengarah ke arah Arain, Lucy, dan Fan. Namun mereka bertiga dengan mudah menghindari serangan dari Sarah. Tapi mereka bertiga tidak menyadari bahwa serangan awal tadi hanyalah umpan semata. Sarah mengeluarkan sihir air dari belati kirinya dan hasilnya Arain, Fan, dan Lucy terkena serangan tersebut. Sementara itu, Alma juga mengeluarkan seni rohnya ke dalam tongkat yang dia pegang. Seni roh Alma merupakan seni roh bumi, sehingga dia dapat membuat petualang yang lainnya dilempar ke udara dengan sangat mudah. Di sisi lain, Rio dan Reis saling bertukar informasi setelah serangan awal tadi. Rio mulai mempertanyakan tentang Lucius kepada Reis. Tapi Reis menjawab dengan memberikan informasi mengenai bahwa Rio pernah hidup di kerajaan Beltram dan bersama gadis roh cantik di sisinya. Rio yang mendengar hal itu sangat kaget. Kemudian Rio mulai berkata, "Sepertinya aku tidak perlu menangkapmu hidup-hidup." Reis menjawab, "Wah, kau lebih menakutkan saat berada di Amande. Tapi ini lumayan juga." Reis mulai mengeluarkan banyak bola cahaya, tapi dengan mode serius dari Haruto, semua bola cahaya itu tiba-tiba menghilang. Rio mulai mendekati Reis dengan kecepatan tinggi. Reis yang menyadari hal itu mulai kabur, tapi kecepatan Reis tidak sebanding dengan Rio. Akhirnya tangan Reis patah akibat tendangan dari Rio. Kemudian, Reis mencoba bertahan dengan semua kekuatannya. Tapi pada akhirnya, lengan Reis ditebas oleh Rio dengan sangat mudah. Rio mulai menawarkan sesuatu kepada Reis, bahwa dirinya bisa menyambungkan lengan Reis dengan sangat mudah, dan sebagai gantinya adalah informasi, kata Rio kepada Reis. Reis menjawab, "Informasi ya? Mungkin kau harus mengkhawatirkan temanmu yang sedang berhadapan dengan 5.000 tentara." Awalnya Rio menganggap itu adalah gertakan, tapi ketika Ariel tiba, Rio mulai percaya dan meninggalkan Reis sendirian. Scene berpindah pada Orpia melawan Alfred. Tentu saja Orpia bukan tandingan bagi Alfred, tapi Orpia berusaha sekuat tenaga. Setiap anak panah yang diluncurkan oleh Orpia berhasil digagalkan oleh Alfred, hingga kejadian sesuatu mengejutkan Alfred. Orpia mengeluarkan jurus pamungkasnya yang dapat membuat anak panah mengikuti target. Orpia juga mengeluarkan banyak sekali anak panah dalam satu kali serangan. Hal itu membuat Alfred mulai mempertimbangkan Orpia dan memutuskan untuk menggunakan pedang sihirnya yang dapat menebas anak panah dengan kekuatan cahaya. Oleh sebab itu, serangan Orpia tidak berguna sama sekali. Alfred langsung menendang perut Orpia. Kemudian, Christina langsung mengarahkan sihirnya ke arah Charles, tapi berhasil ditahan oleh Alfred yang segera datang ke arah Charles. Celia melihat momen itu langsung mengurung mereka berdua dengan sihir penjara tanah. Tapi pedang sihir milik Alfred
dapat menyerap energi sihir, sehingga penjara itu hilang seketika. Charles yang sudah muak langsung memukul wajah Celia hingga terjatuh. Tapi Charles tidak menyadari bahwa itu adalah Celia, karena warna rambut yang berbeda. Namun berbeda dengan Alfred yang mulai menyadarinya. Tapi sebelum Alfred berkata, salah satu pasukan udara melaporkan kepada Alfred dan Charles bahwa ada sesuatu datang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Charles berkata, "Nani? Apakah orang itu yang dibicarakan oleh Reis yang tidak bisa dia kalahkan?" Sementara itu, Rio berlari dengan kecepatan penuh ke arah Celia. Rio menggunakan seni rohnya untuk mempertajam penglihatan. Dia melihat Orpia terluka dan Celia yang jatuh di tanah. Mata Rio mulai berubah menjadi serius dan mulai berlari lebih cepat. Selama Rio berlari ke arah Celia, dia dihadang oleh banyak serangan sihir termasuk serangan pahlawan Rui. Namun Rio yang biasanya menghindar, untuk kali ini dia menerobos tanpa harus menghindar. Kemudian Rio tiba di lokasi dan melihat prajurit yang sudah membuat dinding. Rio langsung menebas mereka semua, sehingga Rio bertemu dengan Rui yang ada di belakang prajurit itu. Mereka berdua saling bertatapan satu sama lain, tapi Rio langsung melihat ke arah Charles. Rio berkata, "Charles, kamu yang melakukan ini semua kan?" Charles menjawab, "Tidak, itu Alfred." Faktanya, yang dimaksud oleh Rio adalah Celia, bukan Orpia. Christina yang melihat Rio sangat marah hanya bisa berdiam diri dan melihatnya. Rio mulai mendekati Charles, tapi Alfred langsung berdiri di depan Charles dan menyuruhnya untuk pergi. Charles menyuruh anak buahnya menyerang Rio, tapi Rio langsung menerbangkan mereka semua dengan tornado miliknya. Alfred yang menyadari kekuatan Rio melebihi kekuatannya hanya bisa menyerang Rio dari kejauhan dengan tebasan cahaya. Tapi Rio dengan mudah menahan serangan itu melalui angin tornadonya. Alfred mulai lelah karena energi cahaya memakan esensi sihir yang lebih banyak. Kemudian serangan petir datang mengarah ke Rio. Itu adalah serangan dari Rui yang sedang bersama Charles dalam misi melarikan diri. Tapi serangan Rui sangat mudah dihindari oleh Rio dengan melangkah mundur tanpa melihat anak panah. Rio berkata, "Apa kau ingin menghalangi jalanku?" Rui menjawab, "Lama tidak bertemu Haruto, tapi sayangnya aku tidak bisa." Rio menjawab, "Kalau begitu aku akan melawanmu tanpa harus membunuhmu." Rui hanya bisa tertawa sebelum melancarkan sihir petirnya. Rio mulai masuk ke mode serius. Kecepatan Rio melebihi batas normal, yang membuat dia seperti teleportasi. Alfred yang menyadari hal itu sangat terkejut ketika dia mencoba melindungi Rui saat Rio mencoba memperpendek jarak mereka berdua. Alfred menahan serangan Rio dengan pedang cahayanya. Begitupun dengan pedang angin milik Rio. Serangan mereka berdua membuat gelombang kejut yang luar biasa. Kemudian, setelah gelombang kejut itu, Rio mulai menyerang ke arah Alfred. Alfred berhasil menahan dengan pedangnya, tapi dia tidak kuat menahan serangan yang dilancarkan oleh Rio. Akibatnya, Alfred terbang dan terhempas sangat jauh. Kemudian, Rio mulai mendekati Alfred yang masih di udara. Alfred berkata, "Tidak mungkin, dia bisa terbang. Apakah dia akan mengakhiriku? Kalau begitu, aku harus menyerang saat-saat terakhir." Alfred mulai mengumpulkan semua energi sihirnya dan dipusatkan pada pedang besarnya, yang membuat pedang itu bersinar terang. Rio yang melihat hal itu tidak membuatnya terkejut. Kemudian, Rio memusatkan esensi sihir yang besar ke arah pedangnya. Tebasan cahaya Alfred melawan tebasan tornado milik Rio, menghasilkan ledakan yang begitu dahsyat. Christina dan semua yang ada di sana hanya bisa terdiam, termenung, melihat Rio mengalahkan Alfred, si Raja Pedang. Alfred jatuh dari atas langit dengan tubuhnya yang sudah terluka parah. Rui dan Charles sangat terkejut melihat Rio. Kemudian, Rui melancarkan serangan kuatnya, yaitu anak panah meriam listrik yang mengarah ke Rio. Tapi Rio yang masih di udara menghindarinya dengan mudah. Lalu, Rio tiba di hadapan Rui. Rio berkata, "Sudah berakhir." Rio menusuk Rui dengan telapak tangannya agar Rui pingsan. Selanjutnya, Rio mulai menghampiri Charles yang sedang ketakutan. Charles menyuruh anak buah yang tersisa untuk menghalangi jalan Rio. Tapi mereka semua sadar
bahwa mereka semua bukan tandingan untuk Rio. Rio mulai tiba di hadapan Charles dan menyeret Charles bersamanya menuju Christina Beltram. Akhirnya selesai juga ya kan? Ya kalau masuk ke mode tempur seperti biasa, Okawai mulai detail dalam membahasnya. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa, bye bye.